Pembulian ini salah satu bentuk dari kekerasan mental terhadap sesama anak atau dari orang dewasa kepada anak itu yang berdampaknya panjang. Baru sosialisasi. Ya. Ini efektif apa? Sejauh ini kalau menurut saya sih masih kurang dan perlu tindakan lebih bulian. Itu mereka berani karena ada rombongan. Bina anak itu tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja kan. Pak Haji. Eka Erwandi SKM. Siap. Penyuluh sosial ahli muda pada PPPA. Terus Zaid Praido, wakil sekretaris Forum Anak. Dan di sana di balik layar ada Mbak yang subur, Mbak Meli Mufliha ya, MPSI. Tema kali ini ada apa dengan anak aku? Kita ke Forum Anak dulu. Sudah berapa lama menjadi pengurus Forum Anak? Itu kalau misalnya berdasarkan SK yang disahkan oleh Pak Bupati itu dari tahun 2020 sampai 2020. 5 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Dari Juli ke Juli. Dari Juli aja. Itu pemilihan atau saya comot? Jujur, pemilihan. Tapi nggak pernah dengar kok. Nggak pernah dengar. Ada pemilihan Forum Anak. Kalau pemilihannya itu intern di dalam. Langsung kayak diambil dari satu sekolah saya itu untuk kepengurusan itu dipilih. Bukan pilkada pemilihan. Bukan. Oh, seleksi berarti. Seleksi. Masa penuh keluarga di PPPA? Tidak, non PNS, keluarga non PNS. Oh gitu ya. Artinya bukan saya comot misalnya keluarga haji. Oh iya. Eka misalnya. Belum. Bapakku belum haji. Belum ya? Belum. Oh. Ada berapa pengurus? Ada banyak dari ketua, wakil, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, sama wakil bendahara. Nah itu juga ada seksi-seksinya. Ada seksi dokumentasi, iptek, humas, editing dan lain-lain. Lengkap ya? Lengkap. Yang ngurus anak angkat. Iya kan? Tapi kita kan di Forum Anak tuh satu. Kepengurusan itu tidak ada peran khusus untuk mengurus anak. Kita semuanya itu di dalam satu Forum Anak itu menjadi 2P. Kalau istilah kami itu pelopor dan pelapor. Emang pelopormu apa? Peloporku banyak. Kalau misalnya pelopor itu dari program yang telah kami kembangkan itu salah satunya kalau misalnya saya langsung terlibat ya, itu salah satunya sosialisasi dan juga kami ada kemarin itu program 1 hari bersama anak. Itu langsung kami seluruh pengurus, jadi tanpa ada kesenjangan antar jabatan ya. Jadi kami tuh sama bermain bersama anak, gitu, have fun sama anak, kayak itu. Jadi kami tuh dalam 1 hari itu juga nanya sama anak sekolahnya, apa masalah di sekolah. Emang selama ini apa masalah di Open? Banyak. Yang paling umum itu masih kayak pembulian. Ya itu sih bully. Tapi emang kalau misal dari Forum Anak sendiri kan kemarin Zaid dapat di SMA 5 sama SMK 3 itu sosialisasi tentang pembulian, internet sehat, sama tentang no tawuran. Nah yang saya tekankan di sini itu tentang pembulian karena pembulian ini salah satu bentuk dari kekerasan mental terhadap sesama anak atau dari orang dewasa kepada anak itu yang berdampaknya panjang. Baru sosialisasi. Ya. Ini efektif apa? Sejauh ini kalau menurut saya sih masih kurang dan perlu tindakan lebih lanjut lagi. Dari siapa? Dari khususnya dari orang-orang sekitar yang membuli. Bukan dari dinas. Kalau dari dinas tuh mengawasi penyelenggaraan Forum Anak tadi. Jadi forum Anak ini bertugas untuk menjadi pelopor tadi. Jadi ke sekolah-sekolah tuh karena kita ini sebagai anak-anak yang
masih satu umuran, masih selettingan ya. Jadi mungkin komunikasi antar kami dengan anak-anak sekolah itu masih intens daripada dewasa sama anak-anak sekolah itu dewek. Emang semua berapa? Usia aku masih 17. 17 tahun? OTW 18. Oh, OTW itu 18 berarti. OTW Ya? 18. Dari dinas gimana? Pak Haji Haha terhadap dukungan terhadap mungkin forum anak ini selama ini? Kalau dari Dinas PPA Kabupaten Oku, pada prinsipnya kita kan sebagai pembina untuk forum anak Kabupaten Oku, dan alhamdulillah tahun 2023 kita membentuk forum anak ini ya, sudah berhasil dan bahkan sudah melaksanakan program-programnya ke sekolah-sekolah, baik ke kerjasama dengan Satpol PP kemarin terkait dengan kawasan tanpa rokok. Yang jelas kami sebagai Dinas PPA itu sebagai pembina forum anak. Sudah dibina belum selama ini? Alhamdulillah sudah. Bentuknya apa itu? Bentuknya seperti kami mengadakan sosialisasi. Kami undang seluruh forum anak yang ada di Kabupaten Oku, kita undang di Grand Kemuning. Oh, waktu itu ya? Ya, itu salah satunya bentuk pembinaan kita. Memang terkendala anggaran. Jadi selama 1 tahun itu kita cuma 1 kali kegiatan. Sayangnya berapa? Kalau seefektifnya sebenarnya 3 bulan sekali sebenarnya, karena kan banyak permasalahan yang ada di Oku antara anak. Jadi kalau kita sering otomatis ya permasalahan yang ada di Kabupaten Oku besar. Terkait anak ya? Ya. Emang apa sih? Selain bullying tadi? Banyak. Tawuran juga. Cuma tidak begitu banyak. Tapi ada. Sekolah mana tawuran? Pertama yang disebut yang dominannya lanangnya yang laki-laki, laki. Itu di mana tuh? Mungkin di sekolah teknik mesin saya itu banyak dorongan untuk berbuat semacam tawuran. Karena kalau misalnya yang negeri itu jarang. Selama Z sekolah negeri itu sepengalaman Z itu jarang. Jadi untuk sosialisasi tawuran kemarin memang milihnya khusus di sekolah teknik mesin. Tidak perlu di spill ya yang mana karena di Batu Raja ini kan banyak sekolah STM ya. Jadi memang terbagi data semua supaya ilmu sama apa yang kita sampaikan itu universal. Jadi semuanya dapat ya, itu bukan cuma tok di sekolah yang menjadi pelaku dominannya saja. Tapi di mana sekolah yang berpotensi untuk bisa melakukan itu kita kasih juga. Biasanya itu potensi terjadinya tawuran itu apa karena apa? Sebenarnya dari hal sepele. Satu anak cowok dan satu anak cowok lain itu mereka ini cuman perkara rebutan pacar. dan tidak menutup kemungkinan itu satu sekolah ya, antar satu sekolah mungkin antar jurusan ya. Mereka ngerebutin anak cewek si A nih, si A ngerebutin anak cewek si B, si C juga mau dengan anak yang si B ini tadi. Jadi mereka tuh berkelahi dan ya, point of the view-nya ya, semua anak-anak itu berani. Ini enggak karangan ya. Ini memang fakta. Kalau misalnya tawuran, bulian, itu mereka berani karena ada rombongan. Mereka itu berkelompok seperti itu. Coba kalau misalnya mereka didudukin satu anak aja nih yang menjadi biang keladi. Ya kita sebut biang keladi. Mereka mau speak juga nggak bisa. Jadi itu sih. 2 jadi 1 ya? Iya kan? Artinya biang keroknya cewek dong? Enggak, si cewek tidak tahu apa-apa. Yang jadi biang kerok 2 cowok yang memperebutkan sesuatu yang tidak perlu diperebutkan dan dipermasalahkan. Yang namanya cewek gitu ya, cukup 1 katanya. Atau yang benar, cewek itu tidak cukup 1. Pantauan di lapangan, secantik apa sih cewek itu jadi rebutan? Kurang tahu juga ya, karena ya masalah selera. Oh, selera. Ya, itu merasa tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Ucap kecap. Kata kecap. Nah, terus dari perkara-perkara itu yang sepele lah ya, selain kasus perebutan pacar lah ya, kena kutip ya, itu apa lagi? Biasanya kesenjangan antar jurusan. Di luar sekolah atau satu sekolah? Satu sekolah. Kalau misalnya di luar sekolah itu biasanya mereka lebih seperti bukan mempertahankan sih, seperti obses terhadap sekolah sendiri seperti itu. Jadi mungkin mereka akan mengejek atau mengolok-olok sekolah lain berdalih sesuatu yang lebih dari sekolahnya gitu.
Jadi apa yang ada di sekolahku, aku nih yang paling baik karena mungkin sekolahku yang ceni lebih elit satu. Sekolah B tidak terima. Nah, karena mereka ini berpotensi untuk berkelahi tawuran itu kan, kalau misal cowok sama cowok nih tidak akan ada tembok untuk menghalangi tawuran seperti itu. Beda kalau misalnya negeri, biasa sama biasa itu, atau apalagi SMK kejuruan lebih ke tempatnya masak segala macam, itu kan lebih dominan cewek. Jadi tidak ada potensi untuk tawuran karena memang di dalam sekolah itu masih banyak ceweknya. Tapi lucu loh kalau misalnya sesama cewek tawuran. Nah iya, itu dia. Teman cowok kan? Itu pernah terjadi nggak? Kalau selama saya hidup itu belum pernah terjadi. Mungkin semoga tidak akan pernah terjadi. Yakin? Kita harus yakin, nggak boleh. Karena bentuk keyakinan kita itu akan terwujudkan di masa depan. Oke, Z ini kan sekolah di SMA 5. Itu lu masuk jalur prestasi atau jalur domisili dulu sih, jalur Tes. donasi, jalur tes atau jalur orang dalam? Alhamdulillah jalur tes sejujur-jujurnya. Karena kemarin nak ngambil SMA 1 zonanya tidak masuk, Mas. Kenapa Baru ngurus karena aku ngerubah pekerjaan orang tua karena ayah sakit kan. Ayah sakit tidak bekerja, jadi diubah. Murni enggak masuk SMA 5? Murni. Karena tes. Tes. Nah, terus selama menjadi forum anak, itu mengganggu enggak proses belajar mengajar? Sejujurnya tidak, karena emang Zaid tuh sebelum jadi forum anak sudah menjadi OSIS juga. Jadi sudah terbiasa untuk mengatur waktu. Gimana mengatur waktu? Kalau misalnya untuk terjadwal itu tidak. Tetapi dikesampingkan yang mana yang lebih dulu, yang mana yang gawat darurat, dan yang mana yang bisa dikesampingkan. Kalau misalnya tabrakan, Zaid kan sekarang ini ngajar. Apa? Ngajar bahasa Inggris sama matematika. Oh, punya profesi lain? Iya, profesi. Kalian lain? Selain tawuran tadi? Apa tadi? Sebagai guru. Zaid juga di Indolens. Sejak kapan menekun bahasa Inggris? Kalau menekuni itu sejak SMP, tapi kalau udah diajarkan dari umur 5 tahun udah dibiasakan. Awal mula itu ayah, karena ayah itu memang bahasa Inggris punya. Oh, ngajar juga ya? Atau orang luar negeri, orang kuliah ya? Bukan, saya ngajar dari awal masuk kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 ya? Kelas 1 SMA udah ngajar. Jadi kalau misalnya ngajar, ngosis sama forum anak itu udah terbiasa untuk mengatur waktu. Lagi juga kalau misalnya saya berhalangan hadir untuk forum anak, masih banyak teman-teman yang lain yang siap menggantikan juga. Nah, terkait banyaknya kasus tawuran lah ya, itu cak mana dari Dinas PPM sendiri menangani itu? Ini sebagai Dinas PPM biasanya itu donasi ya? Ini tetap diajak oleh Dinas Satpol PP karena terkait sama anak kan. Jadi di situ kami kolaborasi dengan Satpol PP. Itu sudah pernah? Atau baru akan? Kami sudah, tapi tahun 2022. Oh, lama. Kalau tahun-tahun baru ini Belum tawuran juga tahun ini? Belum. Tidak ada, tidak akan ada. Tidak akan ada. Tidak ada. Anak ini kan dia calon generasi bangsa yang sekarang digaungkan generasi emas. Anak aku tuh seharusnya gimana sih terhadap binaan dari pemerintah? Gimana meminimalisir, mencegah lah ya perbuatan-perbuatan yang akan mengancam anak itu sendiri. Selain tawuran, bullying apalagi? Yang mengancam, jadi Ya. apa sih dampak dari minimnya anggaran terhadap anak-anak tadi karena tidak bisa dibina secara maksimal. Artinya belum maksimal kan pembina selama ini? Kita akan berusahakan untuk lebih maksimal, bukan maksimal atau belum jawabannya? Belum. Nah, oke lanjut. Oke. Apa yang bisa menjadi dampak ke depannya ya? Jadi kalau menurut saya ya, dan menurut pandangan saya, kalau misalnya pembinaan itu masih minim, yang pertama permasalahan anak di Oku itu selain bullying segala macam itu dari personal ya. Menurut saya itu dari segi literasi dan juga pendidikan. Karena apa? Kalau pembulian sama tawuran itu paling dasar, hal yang menentukan mereka seperti itu adalah pendidikan. Apapun itu, mohon diutamakan pendidikan. Kalau misalnya saya itu, karena apa? Kurangnya pembinaan dari kita, itu dampaknya paling dasar itu adalah pendidikan, literasi dan juga pemahaman.
Artinya pendidikan aku buruk dong. Tidak buruk, tapi masih kurang. Perlu Kurang dimaksimalkan. buruk atau kurang baik? Kurang baik. Nah, cuman langkahnya. Langkahnya, Ya. forum anak tidak mengatasi hal itu. Karena Karena forum, dari Anda adik selaku mantan sudah setamat kan pernah duduk di siswa. Nah, cak mana kira-kira biar pendidikan aku dimas? saya juga sebagai seorang siswa kan, mantan siswa, terus Kan belum dapat jasa. oh ya belum, tapi Masih lah siswa dong. tapi lah ada SKS. Oh, sih. Nah, apa saya baca ngomong kalau misalnya pendidikan kita masih kurang dan apa sih langkah-langkahnya kan? Betul. Jadi Zaid sebagai seorang guru nggak baca ngomong saya itu karena semasa Zaid ngajar itu masih ada anak-anak tuh apa ya? Mereka itu sebenarnya tidak galak belajar, tapi dipaksa orang tuanya belajar. Salah orang tua dong. Tidak salah orang tua, karena memang orang tua natural dan alaminya orang tua itu memang pengen anaknya belajar dan lebih tahu. Nah, di sini kalau bukan menyalahkan orang tua atau menyudutkan sebelah pihak, tapi dari kita dari forum anak itu selain daripada mencegah kekerasan, kami juga tuh selalu banget sosialisasi di platform Instagram seperti itu kan, di story-story tentang bagaimana hubungan antara orang tua dan anak itu lebih baik seperti itu. Karena dengan hubungan antara orang tua dan anak itu juga berdampak terhadap pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak saya itu. Jadi kalau misalnya masalah pendidikan itu sektornya banyak. Dari kita orang tua ke anak, dari pemerintah ke anak, maupun dari anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari tawuran itu tidak ada hal lain kalau misalnya kita nih dari dinas dari PPPA tuh masih kurang atau minim dalam suatu pembinaan, karena memang dari dinas membina anak-anak itu tidak sepenuhnya dari dinas, bukan tanggung jawab dinas sepenuhnya untuk membina, tapi kami dari forum anak itu sendiri hanya sekedar mempelopori, melapor, dan juga sekedar mengedukasi anak. Selebihnya itu dari orang tua dan anak itu sendiri. Kalau Z sebagai guru itu memandang anak yang selama ini Z ajari dari situ, dari tidak maunya belajar dan juga masih belajar itu masih dalam naungan keterpaksaan. Jadi mereka tuh dalam mengajar pendidikan tuh tidak semau itu. Gurunya, anaknya, anak kan nggak nerima. Iya. Apa kata guru? Guru juga memberikan. Tapi kalau misalnya anaknya nggak mau nerima, guru mau apa? Kenapa nggak terima? Nggak mau pinter. Selain paksa orang tua. Silakan bertanya ke anak murid. Kan sama anak. Saya nggak bukan guru nggak mau gitu. Kalau anak pribadi itu, kalau saya dulu kalau sekolah itu menerima dan juga dari anak itu sendiri. Kalau misalnya anaknya nggak mau dengan pelajaran itu, gimana dia mau menerima? Walaupun guru sudah jor-joran memberikan. Kalau memang dia menutup diri, gitu kan? Kalau misalnya ada tamu datang, terus kita tutup pintu, mau tamu itu mendobrak, kalau misalnya kita nggak mau tamu itu masuk, gimana dia mau masuk, gitu kan? Itu juga anak gitu. Kalau misalnya dia nggak mau mata pelajaran itu masuk ke otak, kalau misalnya gurunya mau digaji tinggi pun nggak bisa. Jadi tugas guru itu memberikan, anak itu menerima. Jadi pendidikan itu ya tadi banyak dari sektor si anak itu. Jadi guru, orang tua dan juga dinas dalam hal membina itu nggak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Pak JK belum sepenuhnya mendidik anak. Bukan belum sepenuhnya, tapi tidak wajib sepenuhnya membina. Wajib lah. Karena ini kan tanggung jawab anak, bukan forum anak, tapi bersama. Semua punya tanggung jawab, orang tua, guru, ya kan, lingkungan, dinas, pemerintah, gitu. Iya kan? Nah, salah satu urgen yang harus dipikir pemerintah itu apa? Dari masyarakat. Kalau dari kami, dari kacamata dinas PPA terkait dengan pembinaan anak ini memang selain kami bekerja sama terkait mungkin sama tadi forum anak Kabupaten Oku itu sebenarnya banyak yang dilakukan, cuma memang keterbatasan anggaran dan waktu. Kemarin sempat kami kan keliling juga ke sekolah-sekolah, baik dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMA terkait dengan ya pembinaan anak-anak tadi. Salah satunya kalau di SD kami titik beratnya pada kemarin itu terkait dengan bullying. Ya, bullying ya. Kalau
SMA terkait dengan tawuran dan narkoba. perkawinan anak. Oh, perkawinan dini ya. Ya, dini kalau istilahnya sekarang. Baik ke sarana umum, ke rumah sakit, ke terminal kemarin seperti itu, sampai ke pondok pesantren kemarin. Itu salah satu pembinaan dari kami. Cuma itu kan melibatkan OPD terkait kan, bukan dinas PPA sendiri. Sekedar apa itu stimulan lah ya. Ya, Selebihnya balik ke keluarga. selebihnya balik ke keluarga, lingkungan. Itu dari segi pemerintah kan. Memang membina anak itu tidak bisa dibeban ke pemerintah saja kan. Dari anak itu sendiri, dari keluarga misalnya orang tua, dari lingkungan, dan dari pemerintah. Terkait kekerasan terhadap anak, ada berubahnya di OPD? Untuk tahun 2025, sementara ini sekitar 7, baru 7 yang melapor ke dinas PPA. Lapor. Yang melapor ke dinas PPA. Tapi kalau yang tidak melapor kan banyak, karena memang fenomena kekerasan anak ini ibarat sebagai gunung es. Artinya yang muncul itu hanya sedikit, tapi di bawah sangat banyak sekali. Benar gitu. Nah 7 ini datanya per Januari sampai bulan sampai bulan Juni. Oh, Januari Juni ya. Januari, 7 anak. Itu dari anak usia berapa kira-kira? Ya namanya anak kalau dari undang-undang perlindungan anak kan di bawah 18 tahun. Oh, di bawah 18 ya. Rata kasusnya apa? Kebetulan seksual. Seks bebas. Ya, kekerasan seksual. Kekerasan. Dilakukan oleh siapa itu? Rata-rata ya orang terdekat. Rata-rata. Karena memang kekerasan seksual itu ya kalau bukan orang terdekat nggak mungkin kan. Pelakunya? Kalau dari contoh ya akhir-akhir ini kan sudah booming kan. Itu kan orang terdekat kan antara si A dan si B gitu kan. Si C belum kan. Kalau kekerasan itu nggak mungkin orang luar, pasti orang terdekat. Pelaku. Nah terus apa upaya dari PPA sendiri? Yang jelas kami memang program terutama itu kan sebenarnya bukan dari dinas juga, terutama dari pelayanan. Kami itu ada UPTD namanya, UPTD PPA. Itu salah satunya ya sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke pondok pesantren, sosialisasi ke masyarakat. Kalau ke masyarakat biasanya kami undang ke acara kayak di Grand Kemuning seperti itu ya. Kalau ke sekolah-sekolah ya kami itu langsung ke sekolah-sekolah. Oh, jemput pulang ke sana ya? Iya, betul. Itu tahun lalu? Ya, tahun 2024 kan kemarin. 25 belum ya? 25 belum. Kapan rencana? Rencana kami bulan Juni. Ini bulan Juni? Ya, Juni. Karena ini kan masih terbentur kegiatan kemarin kan. Oh. Kan baru kegiatan kemarin KLA itu. Jadi habis. Kota layak anak ya? Iya, betul. Emang aku sudah layak? Ya kalau dikatakan layak belum, karena belum layak jadi? Kabupaten Layak Anak itu ada tingkat-tingkatan. Pertama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Ada 5 tingkatan. Nah di OPU ini baru Pertama tingkat dasar. Masih dasar? Ya. Sudah berumur 100 sekian tahun. Tapi alhamdulillah, karena 17 kabupaten kota ada yang belum dapat. Termasuk aku dapat pertama. Karena kalau sudah dapat semua itu namanya provinsi layak anak. Makanya provinsi mengharapkan setiap kabupaten kalau bisa harus minimal Pratama biar meningkat provinsi yang jadi Propila. Oh, berarti baru Pratama ya. Mudah-mudahan tahun ini yang kemarin. Iya, kemarin sudah dinilai oleh kementerian. Iya, kemarin di verifikasi ya. Iya, verifikasi lapangan. Nanti setelah itu apa? Setelah dari pertama? Kalau kemarin kalau nggak salah Madya. Nah, kalau ada pengurangan nilai, naik 1 tingkat. Itu kapan pengumumannya? Biasanya tanggal 23 Juni pas hari anak nasional. Juli 23 Juli. Di Jakarta ya? Ya, biasanya Jakarta. Dapat nggak bu kira-kira? Mudah-mudahan dapat. Murni ya? Murni. Itu nggak ada. Bukannya murni bukan ya? Bukan lewat murni bukan ya? Kalau penilaian kan murni memang dari ya langsung dari kementerian. Jadi nggak ada istilahnya. Proses itu murni Pak Haji.
itu kan. Poros itu nggak ada yang salah. Saya nggak ada kan. Forum anak itu murni forum anak gitu. Sama cak KLA gitu kan, itu murni. Tapi kan punya proses-proses. Gitu. Nah, tapi prosesnya juga ya natural, tidak sampai seperti yang di apa? Di apa? Diomongkan orang-orang itu. Karena memang kami ya karena KLA itu kan belian seluruh OPD. Jadi Dinas PPA sebagai koordinator, sebagai pengumpul data kan. Ya kalau dari OPD nggak ngirim ya sudah, berarti yang itu yang ada kami kirimkan. Selamanya ada yang tidak ngirim data ini. Rata-rata ada. Karena kan Sebutin deh. rata-rata semua bawa data, cuma tidak maksimal mungkin kan. Karena dipimpin oleh Pak Bupati langsung. Ya kalau nggak ngirim otomatis OPD itu Ditandoi ya. Iya. Silang atau merah atau biru? Ya, biasanya. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya ngapa kan ikut bantu karena ini kan program pemerintah apa. Kota layak anak. Nah dari kota layak ini kekurangannya di mana dong? Ukurannya? Kekurangannya. Kekurangannya. Kalau kekurangannya ya kalau kita ini kan sebenarnya yang berperan tuh OPD pertama. Yang kedua dunia usaha. Yang ketiga media massa. Ya. Yang keempat lembaga masyarakat. LSM ya. Ya banyak. Oh ya. Ya jadi keempat ini harus bekerja sama untuk mewujudkan itu karena tupoksi masing-masing kan ada. Seperti sampean media massa Satu untuk gitu ya. Ya tentang Kabupaten Layak Anak. Ini salah satunya nih. Ya betul. Iya kan? Saya Kita jadi promosikan sebagai media. Nilai plus nanti. Nah, nanti dikirim ke Pak Dijen kepada sampai. Siap. Iya dong. Ini termasuk terobosan baru. Iya, sengaja makanya gitu kan KLA dengan anak. Ya, karena banyak kasus di Oku ini kan. Saya pernah dulu waktu di kantor lama mungkin cerita dengan Mbak Epi waktu di kegiatan di salah satu hotel itu menjebak salah satu anak SMA di Oku yang tanda kutip itu bisa diajak pipik. Nah, iya. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai ke situ. Saya tahu dari kawan, saya cek nomor handphonenya, aku telepon janjian, dan itu benar adanya. Nggak mahal kok. Sampai ditanya, di mana main jode? Gitu kan. Itu salah satu hotel di arah Batu Kuning. Jam berapa deh biar aman sebelum maghrib kak? Kata coba. Artinya mereka sudah spesialis gitu kan. Ini bukan forum anak loh. Jangan sekedar kegiatan ngumpul tidak duduk manis di rumah. Ini sama-sama koreksi. Itu terjadi terakhir. Itu saya ajak makan di salah satu rumah makan di pasar atas. Saya pancing. Anak itu saya ajak makan di pasar atas itu. Saya panggil kepala sekolahnya. Jadi begitu saya habis mereka si anak itu nggak mau makan kan. Udah galak makan. Ku ajak ngobrol-ngobrol di depan rumah makan. Ku kolej. Bener pak? Iya. Coba. Itu benar kata Haji Eka tadi, ternyata kasus anak ini laksana gunung es yang di permukaan lancip ternyata di dalam luar. Iya. Nah itulah apa namanya itu PR forum anak. Sekarang tidak efektif lagi sosialisasi, tapi action. Contohnya di taman kota, berapa banyak sisa-sisa lem. Karena saya duduk di situ nongkrong, bahkan ada sendiri yang ini isi yang bolong. Nah, untuk kemana? Pernah nggak kamu ke taman kota? Nah, pernah kan? Lihat bekas klaim itu. Nah, apa langkah upaya mencegah terhadap itu? Kalau langkah upaya sebagai forum anak itu sebagai pelopor sih balik ke situ karena itu dasar kami kan. Sudah ngelapor belum? Sudah. Kemana? Kalau banyak ngelapor tuh ke dinas PPPA, terus responnya baik juga sih. Benar. Buktinya masih banyak di taman kota yang apa? Bang Mus? Ngelem. Artinya tidak di actionnya dari dinas dong? Itu udah sidang sosial ya sih. Ini sosial. Kalau forum anak tidak sampai ke ranah situ, karena kami kan forum anak ini bukan sampai ke yang nangkap segala macam, itu terlalu jauh. Kalau kami ini sebagai forum anak itu sebagai pelopor sebagai jembatan komunikasi. Pelopor. Pelapor sudah. Pelopor juga sudah. Sudah. Pelopormu apa?
pelopor. Jadi pelopor itu balik lagi karena kami ini kan sebagai anak forum anak ini kan dipilih untuk menjadi jembatan komunikasi Mas, ya. Supaya pendekatannya lebih lancar baik kepada anak. Bukan dipilih dicomot. Ya, saya Pak. Paling comot tuh Iya kan? ya dipilih selektif ya. Selektif. Bener ah. Iya, Ngaku bae lah, jadi kawan tuh ngaku lah bae. tidak kok. Dicomot kan? Dicomot nasi. Iya kan? Dicaplok. Dicaplok bareng tuh tadi. Ini kan comot. Ya kamu ikut di forum gitu kan? Iya. Tidak. Nah, si Z itu kan habis nih. Tamat lah ya. Apakah nanti akan tetap eksis untuk mengkampanyekan menjadi pelopor dan provokator apa? Pelapor KPA atau fokus di ngajar dan kuliah? Karena sembari Z ngajar juga kan Z berhadapan dengan anak-anak. Jadi tak mungkin Z kalau misalnya di anak-anak tuh ada berkelahi, berantem, Z biarkan, tidak mungkin. Jadi pelopor-pelapor ini 2P, jadi tetap Z pegang. Soalnya itu menyangkut profesi Z juga kan sebagai seorang guru. Memang itu akan dipakai terus sampai kapanpun. Apa yang jadi forum anak? Banyak enaknya. Dapat relasi, terus bisa juga tahu masalah-masalah anak juga cak itu nah. Jadi Z juga bisa terbuka sama anak-anak cak itu. Dan juga itu melatih diri Z untuk bisa all ears, bisa mendengar anak-anak, dan juga supaya Z kalau misal Z bisa bantu, Z bantu. Nah, kekurangannya forum anak apa sekarang? Kekurangan forum anak mungkin itu tadi yang kurangnya tadi anggaran pelatihan juga kan. Tapi di luar pelatihan itu kami juga sering konsul antar kami sendiri saya pernah. Jadi kami juga pernah pelatihan public speaking juga dewek tanpa anggaran. Jadi dengan fasilitator kami jadi mentor kami untuk public speaking untuk ngomong depan umum. Namanya caranya bisa jadi wong yang pede itu kan itu dari fasilitator gitu ya. Boleh jadi. Iya. Harus pede. Selagi kita berada di jalan yang benar. Iya. Anggota forum mana berapa dia? Anggota forum anak apa dulu? Kabupaten atau? Dong. Banyak lah. Banyak. Setidaknya satu sekolah itu satu. Dikit lah. Itu dia semua tingkatan, semua jenjang. Dari SD sampai SMP. Dari SMP, SMA, SMK. Yang terlibat dalam segala program. Jadi program itu setiap program pasti dilibatkan semua. Perwakilan dong berarti itu sekolah. Bukan rekrutmen. Ya rekrutmen juga, karena di sekolah itu juga milih, bukan dicomot. Oh harus Zaid, tidak. Jadi di sekolah itu forum anak ngasih surat itu untuk ada penyuluhan di Kemuning kemarin. Salah satu perwakilan yang berpotensi untuk bisa menjadi forum anak itu. Coba tertantang. Buat kegiatan pemilihan duta forum anak. Mampu nggak kalian? Duta forum anak itu sudah ada di sekolah-sekolah. Nah kita kabupatennya. Kabupatennya? Iya coba. Boleh. Nah, bagus ya kan? Nah, yang juara itu jadi duta. Kita kasih selempang, nggak pakai selempang kamu ya? Yang duta anak gitu loh. Bukan duta ya? Forum anak. Kita kasih piala, kita kasih apa? Itu salah satu penghargaan untuk anak. Itu untuk kekuatan forum anak. Iya kan? Ya, Sepakat? Nah, nanti Bang Mus kita buat lagi dengan forum anak. Kita pemilihan duta anak. Tingkat SMP ya? SMP, SMA, sederajat madrasah negeri swasta seoko coba. Siap menganggarkan Pak JK. Mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan. Iya gampang itu kok. Tapi seleksi benar, jangan secomot. Saya nggak mau merusak citra, mencederai aku satu. Karena aku ini anak-anak berpotensinya banyak. Nah, jadi untuk penyeleksian itu pasti tidak benar. Iya. Atau pasti benar? Pasti benar. Iyalah, kayak kami tuh di kantor lama itu kan, lomba waktu itu menulis surat bupati, kasih kami jadi duta kasih selempang. Nah, orang yang terbaik itulah mensosialisasikan di sekolah masih. Ini literasi, ini loh forum anak. Jadi terekrut berapa jumlahnya? Yakinlah pemerintah menunggu kok action dari kalian. Oke. Ya kan? Generasi penerus bangsa. Nah, karena masa depan negara di tangan Anda. Kalau kami yang menikmati lah di sisa usia itu lebih iyalah kamu harus dibina. Nah nanti kalau kamu keberatan gabung dengan kegiatan organisasi yang membawa itu, Pak JK ada MUI, ada DMI, ada
genre sekarang Ijmi Gula ikut-ikutan, bukan ikutan sih, nah gabung situ, iya kolaborasi. Nah, ya nanti kita akan kolaborasi dengan genre mungkin, dan buku satu dengan dinas PPPA. Nanti kita godok lagi event itu kapan ulang tahun Permana? 23 Juli. Juli. Nah, bisa juga. Nah, nanti sekalian kalau jadi insyaallah mudah-mudahan yang lomba hadir itu hadir tingkat untuk pelajar kategori pelajar dan menjadi taklim, tidak apa, Bisa dikolaborasikan. dikolaborasikan. Itu cara buntu. Duit dah kate, banyak kenda. Numpang enggak? Iya kan? Benar, masuk akal. Jalan. Sama jalan. Kamu punya nama, si dinas dapat apresiasi dari bupati, kami dapat duit, gitu kan? Sama-sama. Iya kan? Nah, terkait banyaknya yang fenomena itu tadi, apa sih ajakan anak-anak di Oku? Dari kami forum anak. Ya, Himbauan untuk teman-teman di luar, kalau ada kasus-kasus yang kalian lihat sendiri ataupun kalian dengar tentang pembulian atau rencana tawuran, pegang 2P tadi. Karena kita sebagai anak Oku, di mana anak Oku ini pasti banyak yang bagus. Karena kalian salah satu generasi muda yang di sekolah Oku ini. Jadi pegang teguh 2P itu, pelopor dan pelapor. Jadi kalau misalnya kalian melihat atau mendengar suatu aduan atau apapun itu cepat ditanggapi. Karena kami juga sebagai forum anak itu juga berlaku hal yang sama dan memegang teguh hal yang sama, itu 2P tadi. Jadi kami dari forum anak mohon kerjasamanya kepada teman-teman semua untuk bisa lebih cekatan lagi, kita sama-sama bantu sesama kita sebagai generasi muda khususnya di Oku untuk bisa mengurangi dan menekan lagi kasus-kasus tersebut. dari dinas Kalau Haji dari Dinas Eka? Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan kepada adik-adik atau anak-anak Oku, yang pertama dalam hal belajar supaya ditingkatkan, raihlah prestasi Anda dengan setinggi-tingginya. Yang kedua, jangan lupa ilmu keagamaan. Kalau bisa selain sekolah umum, raihlah dari sekolah agama, karena Ngaji, agama itu adalah benteng dari segalanya, segala. apapun itu agamanya. Ya, Pak. Iya, Iya. iya. Itu yang dua. Terus yang ketiga, kalau berteman carilah teman yang baik. Teman boleh banyak, Boleh banyak, Tapi tapi yang baik yang tingkahnya di selektif. ya, terutama yang mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Terakhir, kami pesan kepada adik-adik yang ada di Oku harus pandai-pandai di dalam menggunakan medsos, karena banyak sekali kekerasan atau kegiatan-kegiatan yang jelek itu berakibat dari medsos. Pernah terjadi satu kan waktu Ya. itu, satu kedua ya, Yang jelas, yang ketangkap di Jogja, ya, yang katanya dua ya, dua. yang katanya mau dijadiin pekerja, Ya. memang bekerja gitu loh kan, tapi Dalam tanda kutip. bekerja dulu, bukan pekerja rumah tangga, tapi menjadi budak ya. Ya. Berapa lama waktu itu, Pak Haji? 3 bulan ya, baik. Kurang lebih. Ya. 3 bulan Kita itu, jemput ini jemput kan? Nah itu sekarang kemana anak itu? Ya, pulang ke Kedusunnya? dusun rasanya. Yang kalau gitu itu ya? Ya, satu ke Oku Selatan. Dua. Itu dibina nggak selama ini? Ya, Dipantau nggak? kita pantau. Kita tanyakan kepada aparat apa sebenarnya aparat desanya kan, kerjaannya apa. Kita tanyain. Ketika mau suruh sekolah, nggak mau lagi sekolah. Ikut paket saja deh. Nah, mungkin itu Bisa. kerjasama dengan dinas pendidikan. Mungkin PPA menjembatani lah. Boleh. Tapi Kasihan. kalau misalnya dia nggak mau gimana? Iya sih, bener. Iya. Karena pakai. Salah pula ya. Iya.